Selamat datang di SMPK Penabur Kota Modern. SMPK Penabur Kota Modern memberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan talenta setiap peserta didik. Salah satunya adalah mata pelajaran prakarya. Mata pelajaran prakarya dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu informatika, pengolahan tata boga, hasta karya, elektronika, dan desain grafis. Siswa-siswi kelas 7 dapat memilih salah satu jenis prakarya yang akan dipelajari selama menempuh pendidikan di jenjang SMP. Materi apa saja yang akan dipelajari? Mari kita saksikan. Perkenalkan, nama saya Immanuela Kaisar Manini, guru pengajar pelajaran prakarya desain grafis. Apa saja yang kita pelajari di kelas desain grafis? Mari kita simak. Kelas 7 diawali dengan teori dasar desain grafis. Kita belajar mengenai elemen-elemen desain grafis dan bagaimana menggunakan prinsip-prinsip desain grafis dalam membuat suatu karya desain grafis. Juga teori tipografi, yaitu seni menata, menyusun, dan mengelola huruf secara estetik. Kemudian teori warna, yaitu bagaimana kita menggabungkan warna-warna secara efektif dan efisien, serta menggunakannya sesuai karakteristik masing-masing warna. Dan kita juga mempelajari warna alami serta warna buatan. Masuk di awal kelas 7 dan di akhir kelas 8, kita belajar tentang Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah editor gambar berbasis raster yang memiliki kemampuan mengedit dan menyusun gambar raster dalam beberapa lapisan. Kita akan mempelajari tentang masking, filtering, dan juga adjustment. Berikutnya, kita mempelajari Adobe Illustrator, yaitu software pengelola grafis berbasis vektor untuk membuat logo, ilustrasi, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan mendalami teori logo, di mana kita akan mempelajari proses pembuatan logo, bagaimana caranya dari awal hingga akhir, sehingga dapat diaplikasikan di berbagai media kebutuhan logo tersebut. Memasuki akhir tahun di kelas 9, kita akan mengenal promosi iklan. Kita juga mempelajari desain kemasan, mulai dari proses brainstorming, perancangan kerangka kemasan, hingga pencetakan. Dan yang terakhir adalah video editing, yaitu bagaimana kita mengelola software video editing untuk memberikan pesan melalui media audio visual. Semoga informasi ini berguna bagi siswa-siswi sekalian. Ayo bergabung di kelas prakarya desain grafis. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Halo anak-anak, saya Ibu Dede Mulyati. Saya mengajar prakarya pengolahan atau tata boga di SMPK Penabur Kota Modern. Tentunya di dalam prakarya tata boga atau pengolahan, kita belajar mengolah atau memasak makanan. Selain kita mengolah makanan yang bisa dimakan langsung, kita juga dapat mengolah makanan yang bisa disimpan tahan lama. Berikut ini Ibu Dede akan menayangkan materi apa yang akan dipelajari selama di SMP. Materi yang akan diberikan di kelas 7 semester ganjil, pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman dengan materi praktik, es jeruk kelapa, sop buah, puding buah stroberi, dan kolak pisang. Materi yang kedua, pengolahan hasil samping buah menjadi makanan dengan materi praktik, manisan kulit jeruk bali, tumis kulit buah naga, keripik biji buah nangka. Materi kelas 7 di semester 2, pengolahan bahan pangan dari sayuran menjadi makanan dan minuman dengan materi praktik, jus green healthy, salad sayuran, cah kangkung, sup sayuran, dan jus brokobit. Materi kedua, pengolahan bahan hasil samping sayuran menjadi produk makanan dengan materi praktik, tumis batang brokoli crispy, bakwan batang brokoli. Materi kelas 8 di semester ganjil, bahan pangan serealia, kacang-kacangan, umbi menjadi makanan dan minuman dengan materi praktik, bakwan jagung,
susu kedelai, nasi uduk atau nasi kuning, perkedel kentang atau kroket kentang, combro atau misro. Materi kedua, pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi bahan pangan setengah jadi dengan materi praktik tape singkong atau tape ketan, rengginang, bumbu pecel. Materi semester 2 di kelas 8, pengolahan setengah jadi serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan dan minuman dengan materi praktik bubur sumsum, klepon, cantik manis, ongol-ongol, dan marmer cake. Materi yang kedua, pengolahan hasil samping dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi produk makanan dengan materi praktik sambal, oseng-oseng oncom, keripik oncom, tumis kulit singkong. Materi kelas 9 di semester ganjil, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan dengan materi praktik chicken atau beef steak, roulade atau chicken cordon bleu, gurame cumi udang asam manis atau gurame cumi udang saus mentega, sup nori, dan fish and chip. Materi kedua, pengolahan bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan dengan materi praktik bakso sapi, bakso ikan, bakso ayam, bakso udang, nugget, telur asin, dan kerupuk udang. Materi kelas 9 di semester 2, pengolahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji dengan materi praktik sup bakso atau sup ikan, cumi atau udang telur asin, puding, sambal goreng krecek. Materi kedua, pengolahan hasil samping dari peternakan dan perikanan menjadi produk makanan dengan materi praktik sumpia kepala udang, gulai kepala ikan, dimsum ceker ayam, dan ujian praktik dari materi yang sudah dipelajari di kelas 7 sampai kelas 9. Demikian anak-anak materi yang sudah Ibu Dede sampaikan. Selamat memilih. Terima kasih. Hai anak-anak penabur Kota Modern, selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Kristianus Ambardi Setioko, pengajar bidang studi prakarya informatika. Apa saja yang akan kita pelajari pada mata pelajaran prakarya informatika? Yuk kita saksikan video berikut agar kita tahu apa yang akan kita pelajari pada pelajaran prakarya informatika di SMPK Kota Modern. Di kelas 7 semester 1 dan 2, kalian akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, sistem operasi dan aplikasi, perangkat pengolah angka, algoritma pemrograman sederhana, computational thinking, dan membuat proyek tugas akhir. Kalian juga akan belajar mengidentifikasi perangkat komputer, sejarahnya, serta berbagai peralatan komputer yang berinteraksi dengan komputer. Untuk pengolah angka, kita akan gunakan Excel atau Google Sheet. Kita juga akan belajar tentang algoritma, bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Sebagai contoh, memindahkan isi dari gelas A dengan gelas B. Kita harus menyediakan gelas C untuk menampung isi gelas A, kemudian kita tukarkan sehingga gelas A dan B isinya tertukar. Dalam pemrograman, kita akan menggunakan program Scratch. Di sini kita akan belajar pemrograman secara visual. Dengan menggunakan program Scratch ini, kita nanti juga akan membuat sebagai tugas akhir proyek yang akan dikerjakan. Sebagai contoh di sini adalah
tentang biota laut. Beberapa hal itulah yang nanti akan kami pelajari dalam pembelajaran informatika. Di pelajaran rekayasa elektronika, materi yang akan kalian pelajari selama 3 tahun adalah kelas 7, semester 1 belajar tentang peralatan, penunjang, dan rangkaian sederhana. Di semester kedua belajar tentang alat-alat ukur listrik. Kemudian di kelas 8 tentang komponen dasar elektronika dan aplikasinya. Di semester genap juga masih berlanjut, ditambah dengan belajar tentang sensor cahaya dan sensor suhu. Di kelas 9 belajar rangkaian produk digital, lampu TL dan instalasi listrik, kemudian dilanjut dengan pulsa, generator, dan produk timer. Ini adalah rangkaian yang akan kalian buat. Ada kipas angin sederhana, robot kumbang, sirine, senter, lampu flip-flop, adaptor, sensor cahaya. Kemudian adalah video praktikum, rangkaian yang kalian buat nanti. Praktikum dilakukan di atas papan namanya breadboard. Oke, terima kasih. Halo teman-teman siswa-siswi kelas 7 SMPK Penabur Kota Modern. Perkenalkan, saya Mengkanti, salah satu pengajar keterampilan hastakarya di sekolah kita tercinta. Nah, apa sih hastakarya itu teman-teman? Dari arti katanya, hasta adalah tangan dan karya adalah hasil. Jadi hastakarya adalah segala sesuatu yang dapat dihasilkan oleh tangan kita. Nah, mengapa perlu dipelajari dan apa saja yang akan dipelajari dalam hastakarya? Yuk kita simak penjelasannya, oke? Mengapa hastakarya dipelajari? Yang pertama, untuk mengenali berbagai macam ragam atau bahan yang ada di sekitar kita yang mudah diperoleh, yang dapat dibuat menjadi bentuk baru atau bentuk lain yang lebih bermanfaat dan bernilai guna. Yang kedua, dapat membuat berbagai kerajinan yang dapat kita kembangkan sendiri dan bisa dimanfaatkan. 3. Membekali para siswa untuk melatih keterampilan motorik dengan memanfaatkan berbagai bahan menjadi lebih berguna. Yang keempat, bagian dari mata pelajaran keterampilan atau prakarya. Bahan atau materi hastakarya kelas 7. Di semester 1 ada 2 hal yang dipelajari. Yang pertama, serat tekstil dari bahan alami. Contohnya kertas, tanah liat, clay tepung maizena, kulit jagung, kulit binatang, dan lain sebagainya. Yang kedua, serat tekstil dari bahan buatan. Contoh dari sabun, lilin, dan plastisin. Berikut adalah contoh-contoh kerajinan yang sudah pernah dibuat oleh kakak-kakakmu ketika belajar hastakarya. Bahan atau materi hastakarya kelas 7 semester 2. Ada 2 hal yang kita pelajari, yaitu kertas. Contoh berbagai macam kerajinan dari kertas, misalnya paper craft, origami, paper quilling atau kokoru, dan lain sebagainya. Yang kedua, plastik.
berbagai macam kerajinan dari bahan plastik. Misalnya ada sabun, lilin, plastisin, dan lain sebagainya. Bahan atau materi hastakarya kelas 8. Semester 1 ada 2 yang dipelajari. Yang pertama bahan lunak organik. Contoh kerajinan dari kertas, CD bekas, stik es krim, tanah liat, dan lain sebagainya. Yang kedua bahan lunak anorganik. Contohnya berbagai macam kerajinan dari sabun. Bahan atau materi hastakarya kelas 8. Semester 2 akan mempelajari 2 hal. Yang pertama, bahan keras organik. Contohnya kerajinan dari daun. Kemudian yang kedua, bahan keras anorganik. Contohnya adalah kerajinan dari plastik. Berikut adalah contoh kerajinan yang sudah pernah dibuat oleh kakak-kakak kelas kalian ketika mempelajari hastakarya. Bahan atau materi hastakarya kelas 9. Ada 3 hal yang dipelajari, yaitu batik dan flanel, bahan keras alam, dan bahan keras buatan. Berikut adalah contoh-contoh batik yang ada di sekitar kita. Ada batik truntum, batik kawung, batik sidomukti, dan batik sidoluhur. Batik kereta kencana dan batik motif. Berikut adalah berbagai contoh kegiatan serta kerajinan yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh siswa-siswi yang belajar hasta. Begitulah hastakarya, membuat siswa bisa banyak berkreasi, mengembangkan diri dengan berbagai keterampilan, membekali keterampilan untuk kehidupan yang akan datang. Have fun, membuat hati kita senang. Yuk kita join bersama di kelas hastakarya SMPK Penabur Kota Modern. God bless us.